Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, selamat datang anak-anak ke ruang Zoom meeting kita pada pelajaran kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang persegi. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai belajar kita pada hari ini, Bapak akan meriksa absen terlebih dahulu. Di sini kita sudah hadir 6 orang dari total 10 orang. Berarti masih ada 4 lagi yang belum hadir pada hari ini. Bapak minta tolong kepada Ketua Kelas Ilham untuk segera menghubungi teman-temannya yang belum hadir pada hari ini. Baik, terima kasih. Baik, sebelumnya untuk anak-anak yang bisa on cam, mohon untuk menghidupkan kameranya. Bapak akan mengabsen untuk hari ini. Bagian tidak bisa on cam, tidak masalah, mungkin ada jaringan. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih. Selanjutnya kita kemarin Bapak sudah memberikan video pembelajaran. Bapak kirim linknya di Telegram. Mungkin dari anak-anak semua sudah melihat ya dan menonton video pembelajaran yang sudah Bapak bikin, dan juga LKPD yang sudah Bapak rancang sudah Bapak kirim juga di Telegramnya masing-masing, di Telegram grup kita. Baik, selanjutnya Bapak akan share screen pelajaran kita pada hari ini. Pak, PPT-nya sudah bisa dilihat? Sudah, Pak. Ya, kita mulai. Pada hari ini kita akan membahas tentang persegi dan persegi panjang. Nah, KD dari belajar kita pada hari ini adalah 3.11, yaitu mengaitkan rumus keliling dan luas untuk berbagai jenis segi 4, yaitu persegi, persegi panjang, belah ketupat, jajar genjang, trapesium, dan juga layang-layang, dan juga segitiga. Dan 4.11 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas dan keliling segi 4 dan juga segitiga. Itu tadi KD tentang persegi dan persegi panjang. Selanjutnya tujuan pembelajaran, di mana pada proses pembelajaran kita ini dengan proses mengamati, menanya, dan mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang pada hari ini kita adakan secara daring dengan model discovery learning. Peserta didik dengan disiplin, kritis, dan kreatif dapat dengan tepat menjelaskan definisi persegi dan persegi panjang. Selanjutnya, memeriksa sifat-sifat bangun persegi dan persegi panjang. Dan juga yang ketiga itu menemukan rumus keliling persegi dan persegi panjang. Menghitung keliling persegi dan persegi panjang. Yang kelima, menemukan rumus luas persegi dan persegi panjang, dan juga menghitung luas persegi dan persegi panjang. Selanjutnya, kita atau anak-anak bisa menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan keliling persegi dan persegi panjang. Dan yang terakhir, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan luas persegi dan persegi panjang. Itu tadi tujuan pembelajaran persegi dan persegi panjang dan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kenapa sih kita harus mempelajari tentang persegi dan persegi panjang ini? Pasti gunanya kita mempelajari ini. Nah, mungkin anak-anak sudah
pernah mempelajari ini sewaktu SD di kelas 4. Nah, jadi banyak sekali manfaat yang bisa kita peroleh dengan mempelajari sifat, luas, keliling persegi, dan persegi panjang ini, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba anak-anak bayangkan kalau kita itu ingin memasang ubin di lantai di rumah kita. Nah, ubin itu kan biasanya berbentuk persegi. Nah, di ruangan itu kita harus dapat menentukan berapa banyak ubin yang kita bisa beli agar pas dengan ruangan yang kita punya. Jadi ubin itu yang kita beli itu tidak kekurangan ataupun tidak kelebihan. Nah, dengan mempelajari sifat, luas, dan keliling persegi ini, kita bisa menentukan nih berapa banyak ubin yang kita harus beli supaya di ruangan kita itu bisa kita pasang ubin secara pas dan juga tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Selain itu, mungkin anak-anak juga pernah melihat nih di jalan itu ada papan iklan mungkin yang dijual tanah seluas berapa hektar gitu. Nah, jika tanahnya itu berbentuk persegi ataupun persegi panjang, kita bisa memanfaatkan pelajaran ini tentang luas persegi dan persegi panjang ini dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini seperti menentukan luas tanah yang ingin dijual. Nah, itu salah satu contoh manfaat kita mempelajari persegi dan persegi panjang. Itu banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang bisa kita peroleh dengan mempelajari persegi dan persegi panjang. Maka dari itu, Bapak menginginkan anak-anak semua serius dalam mempelajari materi ini. Gitu. Nah, coba kita lihat persepsi. Bapak yakin anak-anak semua sudah mengenal apa itu persegi dan juga persegi panjang. Maka kita coba lihat atau mengingat kembali bagaimana sih bentuk dari persegi dan persegi panjang. Nah, di sini diberikan ada 6 buah gambar. Yang mana 6 buah gambar ini terdiri dari beberapa bentuk. Coba siapa nih yang bisa menunjukkan bangun mana yang merupakan persegi. Di sini kan ada nomornya juga. Silakan kepada anak-anak untuk nomor 4 ya, Pak. Dari Ilham tadi. Ilham menjawab nomor 4. Bagaimana dari teman-teman yang lain? Jawaban Ilham apakah benar atau salah? Salah, Pak. Ya, Dea ya. Dia jawab salah dan ya salah ya Ilham. 4 itu adalah berbentuk lingkaran. Nah, Bapak coba tunjuk. Coba Dea. Mana nih bangun yang merupakan bentuknya itu persegi gitu? Nomor 5, Pak. 5. Nah, gimana yang lain? Dean jawab nomor 5. Apakah benar? Betul, Pak. Ya, siapa itu? Etika ya? Ya, benar. Nomor 5 itu adalah bangun persegi. Kita bisa lihat karena keempat sisinya itu sama panjang. Nah, ada satu lagi nih, bangun persegi. Coba siapa yang bisa? Selain nomor 5. Saya, Pak. Iya, Etika. Silakan. Nomor 1, Pak. Ya, benar. Nomor 1 ya. 1 dan nomor 5 adalah bangun persegi. Nah, di sini ada bangun persegi panjang 2 buah bangun persegi panjang. Coba siapa yang bisa menunjukkan bangun persegi panjang? Saya, Pak. Ya, silakan. Nomor 2 sama nomor 6. Ya, benar. Dea ya. Terima kasih Dea, benar sekali nomor 2 dan nomor 6 itu bangun berbentuk persegi panjang. Ya, aplaus untuk Dea. Bagus sekali Dea. Itu tadi ya, mengingat kembali apa sih bangun persegi dan persegi panjang itu. Nah, itu ternyata anak-anak juga sudah masih mengingat ya bangun persegi dan persegi panjang seperti apa. Nah, itu tadi persepsi kita tentang materi ini. Selanjutnya kita akan membahas LKPD yang sudah Bapak kirimkan kemarin dan Bapak juga sudah
menyuruh kalian untuk mengerjakannya di rumah. Sebentar Bapak stop share dulu. Dan kita buka LKPD-nya. Apa sudah nampak LKPD yang Bapak rancang ini? Sudah, Pak. Baik. Kita bahas ya LKPD kita pada hari ini. Kemarin Bapak juga sudah memberikan tugas untuk mengerjakan LKPD ini di rumah. Jadi nanti Bapak minta satu orang menampilkan hasil kerja dari LKPD-nya. Nah, sebelum kita menampilkan itu dari kalian, kita bahas dulu nih beberapa wacana dari LKPD ini. Nah, di sini bisa kita lihat nih, pada wacana ini, coba kita perhatikan di lingkungan kita, akan sangat banyak kita jumpai benda yang berbentuk persegi panjang. Nah, seperti contohnya itu papan tulis, meja, penggaris, buku, dan masih banyak lagi. Nah, sangat banyak nih manfaat kita mempelajari keliling dan luas persegi panjang ini. Nah, contohnya saat kita ingin membuat pagar pada kolam renang yang berbentuk persegi panjang, kita nih bisa menerapkan konsep keliling dari persegi panjang. Nah, di sini coba anak-anak lihat di sini gambarnya itu ada kolam yang berbentuk persegi panjang. Nah, kita ingin memagari kolam itu supaya mungkin anak-anak tidak bisa masuk dan tidak tenggelam ya sembarangan masuk ke kolam renang itu. Kita ingin memagari kolam itu. Nah, bagaimana cara kita mengetahui berapa banyak besi atau berapa panjang besi yang kita gunakan untuk memagari kolam renang itu? Nah, inilah gunanya kita mempelajari konsep keliling dari persegi panjang. Ketika kita sudah tahu konsep dari keliling persegi panjang, kita bisa menentukan panjang dan lebar besi yang akan kita gunakan seperti itu. Nah, itu adalah salah satu contoh kegunaan kita memahami konsep dari keliling dan juga luas persegi panjang. Itu adalah salah satu dari mungkin ribuan atau jutaan manfaat lagi selama kita mempelajari konsep ini, persegi dan persegi panjang. Nah, coba anak-anak perhatikan, kita amati ada sebuah soal di sini. Setiap minggu pemain timnas Garuda nih melakukan latihan di sebuah lapangan bola. Salah satu latihan yang dilakukannya adalah lari mengelilingi lapangan bola sebanyak 5 putaran. Tim pelatih fisik timnas Garuda ingin mengetahui jarak yang ditempuh oleh pemain selama latihan berlari mengelilingi lapangan dengan menggunakan konsep keliling dan persegi panjang. Berapakah jarak yang ditempuh oleh pemain timnas untuk mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali? Nah, di sini diberikan sebuah gambar dari lapangan sepak bola. Nah, tugas kita adalah mencari jarak yang ditempuh oleh pemain sepak bola itu ketika ia mengelilingi lapangan tersebut. Nah, mungkin Bapak minta dari salah satu dari kalian akan mempresentasikan hasil dari pengisian LKPD ini. Bapak stop share dulu. Karena semuanya udah Bapak beri tugas ya, mungkin Bapak tunjuk saja di sini. Dari Etika Putri mungkin bisa menunjukkan hasil kerja LKPD-nya. Ya, Pak, sebentar ya, Pak. Baik, terima kasih. Pak, katanya host disable participant screen sharing, Pak. Baik ya, sebentar Bapak. Sudah, coba lagi. Iya, Pak, udah bisa, Pak. Baik, silakan ditampilkan.
Sudah kelihatan, Pak. Baik, sudah kelihatan. Silakan Etika mungkin menjelaskan apa yang sudah Etika buat di rumah seperti itu, biar kita bahas sama-sama. Baik, nama saya Tika Putri. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Di sini dikatakan, tuliskan apa yang kamu ketahui dan tanyakan dari soal. Nah, yang diketahui yang saya dapatkan yaitu panjangnya 120 meter dan lebarnya 90 meter. Lalu yang ditanya yaitu jarak yang ditempuh, Pak. Lanjut, Pak. Ya, lanjut. Mungkin dari atas dulu kita perhatikan Dari yang diketahui ya. Nah, di sini kita lihat Etika ini ya, yang diketahui itu panjang dan juga lebar. Nah, di sini mungkin Etika bisa dulu memisalkan panjang itu sebagai lambang apa, misalnya panjang titik 2 sebagai P gitu, dan lebar sebagai L. Jadi permisalannya itu jelas gitu, panjang itu apa, lebar itu apa, P itu apa, dan L itu apa gitu. Dan juga mungkin bisa ditambahkan 5 kali putarannya juga bisa, boleh. Oke, tapi sejauh ini sudah cukup baik, jadi kita lanjut ke bawahnya. Baik, Pak. Selanjutnya ini disuruh ilustrasikan bentuk lapangan tersebut. Nah, saya menggambarkannya seperti ini, Pak. Berbentuk persegi panjang dengan panjang 120 meter dan lebar 90 meter, Pak. Baik, dari ilustrasi sudah benar ya. Sudah bagus dari Etika untuk menggambarkan ilustrasinya. Nah, di sini kita memahami konsep keliling lagi, dan sekaligus kita akan mencari rumus dari keliling dan juga luas persegi panjang. Mungkin Etika bisa menjelaskan sedikit tentang tabel yang udah diisi ini. Di sini pada LKPD yang Bapak kasih udah diisi yang baris pertama dan baris kedua. Jadi saya melanjutkan yang baris ketiga, 4, dan seterusnya. Dari pola yang dilihat, panjangnya yaitu yang baris ketiga panjangnya itu 2 dan lebarnya itu 3. Jadi bisa dilihat mengikuti yang di atasnya, maka dibuat 2 dikali 2 ditambah 3, hasilnya 10. Itu untuk keliling, dan untuk luasnya 2 dikali 3 sama dengan 6. Begitu juga yang untuk keempatnya, panjangnya 4, lebarnya 2, maka kelilingnya 2 dikali 4 ditambah 2 sama dengan 12. Terus luasnya 4 dikali 2 sama dengan 8. Yang selanjutnya panjangnya 5, lebarnya 3, kelilingnya menjadi 2 dikali 5 ditambah 3 sama dengan 16, dan luasnya 5 dikali 3 sama dengan 15. Yang itu udah, Pak. Baik, terima kasih ya. Kita bahas dulu coba ke tabelnya. Di sini mungkin ada ada satu keliruan. Di sini Etika membuat panjangnya itu 2 dan juga lebarnya 3. Mungkin di sini walaupun 2 itu dia terletak di bawah, misalnya ini kan di bawah, 3-nya itu ke atas, maka di sini sebagai panjangnya adalah tetap 3 gitu. Etika 3 dan lebarnya itu baru 2. Jadi ini terbalik seperti itu. Nah, tapi dari atas sampai bawahnya selain itu sudah benar dan sudah bagus sekali pemahaman dari Etika. Pak, mau nanya, Pak. Baik, silakan. Kan tadi Bapak mengatakan panjangnya itu adalah 3 dan lebarnya 2. Sedangkan ketika kita masukkan di rumus tidak ada berpengaruh gitu, Pak. Apakah haruslah yang panjangnya itu 3 dan 2 gitu? Karena kan kalau kita lihat dari rumus pun tidak berpengaruh terhadap hasil akhir gitu. Ya, baik. Bagus sekali pertanyaan dari Ilham ya. Apabila kita misalnya di sini
membuat panjangnya 3 dan lebarnya 2, apakah itu berpengaruh terhadap rumusnya? Nah, itu sebenarnya hanya simbolnya aja yang kita perhatikan, bahwa panjang itu harus sebagai yang memiliki yang 3 dan lebar itu yang 2. Namun ketika kita masukkan ke rumus, itu akan menghasilkan sama saja, baik itu panjangnya 2 atau lebarnya 3, karena rumus keliling sendiri kan 2 dikali panjang tambah lebar. Jadi panjang tambah lebar, kalau kita masukkan rumus sama, menghasilkan yang hasil sama saja. Seperti itu, Ilham. Baik Pak, makasih Pak. Baik, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan dari Ilham. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Saya lagi, Pak. Ya, boleh, Etika. Lalu di sini dikatakan berdasarkan tabel yang diisi, kita akan menemukan rumus untuk menentukan luas dan keliling persegi panjang. Nah, saya simpulkan kalau keliling persegi panjang yaitu 2P ditambah 2L, atau bisa dibuat menjadi 2 dikali P ditambah L. Dan luas persegi panjang sama dengan P dikali L, atau P itu panjang dan L itu lebar, Pak. Jadi rumus yang digunakan untuk menghitung keliling persegi panjang adalah keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali P tambah L, dan luas persegi panjang sama dengan P dikali L. Baik, terima kasih. Etika kita bahas satu persatu. Sini Etika langsung membuat bahwa keliling itu adalah 2 panjang tambah 2 lebar. Nah, dengan memperhatikan tabel tadi, mungkin anak-anak bisa lihat bahwa pada persegi panjang itu ada 2 buah sisi yang sama panjang, 2 pasang sisi yang sama panjang, sehingga untuk mencari keliling itu panjang tambah panjang tambah lebar ditambah lebar. Jadi ada 2 panjang tambah 2 lebar. Maka di sini kenapa Etika membuatnya 2 panjang tambah 2 lebar seperti itu. Nah, untuk luasnya itu panjang dikali lebar. Jadi sisi panjangnya dikali dengan yang lebarnya seperti itu. Kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya. Tadi tentang persegi panjang ya. Lanjut, Pak. Iya, lanjut. Nah, karena kita di sini disuruh menjawab pertanyaan yang tadi, Pak, yang tentang menghitung jarak tempuh pemain timnas Garuda mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali, dan berapa luas lapangan yang akan ditutupi rumput jika ingin merenovasi. Nah, saya dan kelompok saya membuatnya seperti ini, Pak. Dengan menggunakan rumus tadi, yaitu keliling lapangan sama dengan 2 dikali P ditambah L, dengan panjang 120 meter dan lebar 90 meter, tinggal dimasukin aja, Pak. Jadi, kelilingnya 2 dikali 120 ditambah 90, sama dengan 2 dikali 210, hasilnya yaitu 420, Pak, untuk keliling. Terus, jarak yang ditempuh sebanyak 5 putaran, jadi karena 5 putaran, jaraknya 5 kali kelilingnya, Pak. Jadi kami dapatkan yaitu 5 dikali 420, jadi jaraknya 2100, Pak. Terus, jadi jarak tempuh pemain timnas Garuda mengelilingi lapangan sebanyak 5 kali adalah 2100 meter, Pak. Terus yang untuk luas lapangannya, untuk mencari luas rumput yang ingin direnovasi, kita pakai rumus tadi, Pak, yaitu P kali L. 120 dikali 90, hasilnya 10.800, Pak. Jadi luas lapangan yang akan ditutupi rumput jika ingin merenovasi adalah 10.800 meter persegi, Pak. Oh, baik, bagus sekali ya. Dari Etika kita lihat di sini bahwa Etika pertama itu mencari keliling dari lapangan. Nah, sini dia menggunakan rumus yang sebelumnya sudah didapatkan, bahwa keliling
persegi panjang itu adalah 2 kali panjang tambah lebar. Karena sebelumnya tadi udah diketahui panjang dan lebarnya, yaitu 120 dan lebar 90, maka tinggal disubstitusikan ke rumusnya. Ini diperolehlah kelilingnya 420. Nah, untuk mencari jarak tinggal dikalikan karena dia mengelilingi 5 putaran, maka pemain timnas itu 5 dikali dengan keliling dari persegi panjang. Diperolehlah jarak yang ditempuhnya itu 2100 meter. Nah, seperti itu. Dan luasnya dengan menggunakan rumus luas persegi panjang, panjang kali lebar, diperolehlah luas 10.800 meter persegi. Nah, bagus sekali dari Etika menjawab soal dari persegi panjang. Coba kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya. Nah, di sini yang stimulus dulu ya. Coba ke atas kan, baik. Terima kasih. Nah, mungkin sebelum Etika menjelaskan lagi, mungkin Bapak sedikit menjelaskan di bagian yang stimulus ini. Nah, ini kita akan perhatikan lagi nih, apa guna dan tujuan kita mempelajari konsep persegi ini. Nah, seperti yang sudah kita ketahui tadi, bahwa konsep keliling dan luas persegi ini bisa kita manfaatkan untuk menghitung jumlah ubin yang kita gunakan pada lantai dengan ukuran tertentu. Nah, supaya ubinnya itu pas, jadi kita harus mempelajari konsep persegi ini agar ubin yang kita pakai itu tidak kurang ataupun tidak lebih. Nah, ini adalah salah satu manfaat kita mempelajari persegi dan persegi panjang. Jadi kita sangat penting untuk mengetahui konsep dari keliling dan juga luas persegi. Nah, setelah kita tadi mengetahui konsep keliling dan luas persegi panjang, maka untuk persegi ini itu akan lebih mudah bagi kita untuk memahaminya. Karena seperti anak-anak ketahui bahwa persegi itu adalah persegi panjang yang memiliki semua sisi yang sama panjang. Jadi dia adalah salah satu persegi panjang, namun semua sisinya itu sama panjang. Nah, coba kita lihat di sini masalah yang diberikan itu, Pak Badu memiliki tanah perkebunan yang berbentuk persegi. Nah, dia ini ingin menanam kebunnya itu yang seluas 10 hektar itu dengan sawit dengan jarak 10 meter. Jika Pak Badu memiliki uang 10 juta dan harga bibit 20.000, maka apakah uang Pak Badu itu cukup untuk menanam sawit itu? Nah, coba Etika kita lanjutkan ke bawahnya. Baik, Pak. Nah, coba Etika apakah Etika bisa menjelaskan ini? Yang telah saya tulis, Pak. Yang saya tulis ini, Pak. Iya, iya. Di sini Bapak suruh untuk menuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Jadi saya menuliskan yang diketahui. Jarak tiap sawit itu 10 meter. Luas tanah yaitu 1 hektar. Jumlah uang yaitu 10 juta dan harga 1 bibit yaitu 20.000. Terus yang ditanyakan yaitu cukupkah uang Pak Badu? Itu, Pak. Ya, baik. Terima kasih Etika. Sudah bagus ya. Sini jarak yang yaitu 10 meter, luas tanah yang 1 hektar, jumlah uang dan harga 1 bibitnya sudah Etika buat. Mungkin kalau Etika lebih mau menyingkatnya, bisa kita permisalan lebih dahulu. Misalkan jumlah sawit, jarak tiap sawit itu J, kita misalkan jumlah uang itu kita misalkan misalnya T, atau harga bibit itu H, itu bisa lebih menyingkat kita untuk ke bawahnya. Kita lanjutkan. Nah, di sini ilustrasi yang Etika buat ya. Bapak jelaskan langsung bahwa sini Etika sudah buat bentuk tanahnya itu persegi. Nah, di sini bisa kan bahwa Etika membuat setiap sudutnya itu ada simbol bahwa setiap sisi itu sama panjang.
Nah, ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa dia itu adalah bentuk persegi. Jika tidak dibuat simbol itu, kita tidak ada jaminan bahwa suatu bentuk itu berbentuk persegi seperti itu. Di sini ada luasnya itu 1 hektar. Mungkin etika bisa buat L sama dengan 1 hektar gitu ya. Nah, di sini kita lihat selanjutnya ke bawah, coba etika mengumpulkan data. Nah, tadi kita kan sudah membahas yang tentang persegi panjang, dan etika juga sudah menjelaskan yang tentang persegi panjang. Maka dengan mudah kita bisa menentukan keliling dan luas dari persegi. Nah, karena persegi itu adalah setiap sisinya sama panjang, maka dengan mudah kita mencari kelilingnya, kita jumlahkan saja semua sisinya. Misalnya sini sisinya semuanya bernilai 2 satuan. 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 8. Maka menurut sifat dari perkalian, maka 2 dikali 4 sama dengan 4 dikali 2 sama dengan 8, seperti itu. Maka ini dengan mudah lagi kita memahami konsep di persegi ketika kita sudah mengetahui konsep dari persegi panjang. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini diperoleh kesimpulan untuk keliling persegi itu adalah sisi kali sisi kali sisi, sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi sama dengan 4 dikali sisi, dan juga luas perseginya itu sisi dikali sisi sama dengan sisi kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, mungkin anak-anak juga sudah melihat ini, bagaimana cara mencari keliling persegi dan persegi panjang itu di video pembelajaran yang sudah Bapak kirim. Nah, di sana juga sudah jelas bagaimana dapatnya rumus luas dan juga keliling dari persegi maupun persegi panjang. Kita lanjut pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ya Bapak jelaskan aja sekalian. Di sini luasnya tadi 1 hektar. Di sini etika L-nya sama dengan 1 hektar. Nah, 1 hektar itu ketika kita ubah satuannya menjadi 10.000 meter persegi. Nah, kita ubah dulu nih satuan 1 hektar itu menjadi meter persegi. Nah, tadi jaraknya itu 10 meter tiap sawit. Dan banyak sawitnya itu kita bisa dapat adalah kita bagi luas per jarak. Jadi 1000 batang. 1000 tanaman sawit. Karena tadi satu sawitnya itu harganya 20.000, maka kita hanya perlu mengalihkan jumlah sawit dengan harga 1 sawit. Diperolehlah biaya totalnya 20.000. Nah, kita ingat lagi bahwa Pak Badu hanya mempunyai uang 10 juta, sedangkan biaya total untuk menanam sawit itu 20 juta. Maka uang Pak Badu itu tidak cukup untuk menanam sawit seluas 1 hektar dengan jarak 10 meter antar sawitnya. Nah, seperti itu. Berarti dia harus mencari uang 10 juta lagi gitu. Tadi hasil dari jawaban dari Etika Putri sudah cukup baik dalam pemahaman konsepnya. Terima kasih banyak Etika Putri. Mungkin plus dari kita ya, apresiasi dari Etika Putri. Baik, terima kasih Etika Putri. Kita mungkin yang terakhir kesimpulannya, mungkin bisa digeser ke bawah LKPD-nya. Sekalian aja kita bahas tentang kesimpulan. Sama-sama kita menyimpulkan dari LKPD tadi. Nah, di sini setelah kita membahas panjang lebar tentang persegi dan persegi panjang, apa sih yang dimaksud dengan persegi dan persegi panjang? Nah, jadi persegi itu adalah persegi panjang yang memiliki semua sisinya itu sama panjang. Sementara persegi panjang itu adalah segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan juga sama panjang. Seperti itu. Nah, sifat-sifat dari persegi, dia itu semua sisinya sama panjang, semua sisinya itu siku-siku gitu. Dan juga persegi panjang ada 2 sisi sejajar, 2 pasang sisi sejajar, 2 pasang sisi yang sama panjang, seluruh sudutnya juga siku-siku. Nah, ini mungkin lebih jelasnya ada juga di video pembelajaran yang sudah kita lihat bersama-sama.
Cara menentukan keliling persegi adalah 4 kali sisi. Cara menentukan keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Terakhir, menentukan luas persegi dengan rumus sisi kali sisi dan juga persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, itu tadi kesimpulan dari kita untuk pembelajaran kita pada hari ini. Nah, semoga pelajaran kita pada hari ini bisa dimengerti oleh kita semua ya, agar pemahaman tentang konsep keliling dan luas persegi ini bisa kita pahami dengan baik, sehingga bisa kita menyelesaikan berbagai macam soal nantinya. Nah, tadi Bapak sudah membuat juga tes formatif. Nanti Bapak akan kirim melalui Google Form, dalam bentuk Google Form, dan Bapak akan kirim linknya melalui grup kita di Telegram. Nanti silahkan anak-anak mengisi tes formatifnya. Diharapkan untuk mengerjakannya ya sendiri-sendiri tanpa menyontek dari temannya. Karena Bapak ingin melihat kemampuan dari pemahaman anak-anak sekalian tentang konsep persegi dan persegi panjang. Nah, mungkin cukup sekian dari pelajaran kita hari ini. Nah, untuk selanjutnya diharapkan kepada anak-anak untuk belajar terlebih dahulu nih tentang materi kita selanjutnya, yaitu tentang segitiga. Mungkin bisa dipahami dan dibaca terlebih dahulu di buku kita. Nanti Bapak akan kirim lagi video pembelajaran dan juga LKPD tentang segitiganya di grup kita di Telegram. Baik, mungkin sekian dari pembelajaran kita hari ini. Mungkin Etika Putri bisa mengeluarkan share screen terlebih dahulu. Nah, di sini sudah bertambah ya siswa yang hadir. Mungkin bagi yang bisa menghidupkan kamera, mungkin silakan dihidupkan, ataupun yang tidak. Di sini Bapak akan mengambil sekali lagi absen kita. 1, 2, 3. Terima kasih kepada anak-anak semua yang telah semangat mengikuti pelajarannya pada pelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatannya di masa pandemi ini, tetap semangat belajar. Bapak tutup pelajaran kita pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih semua. Sehat selalu, Pak. Semoga Pak yang Bapak nggak hadir